Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga masih dalam kondisi terbaik. Baik, hari ini saya akan berbagi uh, tips trik bagaimana cara mendapatkan skor sempurna pada tahapan wawancara CPNS. Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya yang berhasil mendapatkan skor sempurna, alhamdulillah 100, dan tentu saja ini membantu saya untuk lolos sampai tahap akhir. Karena di saat seleksi kompetensi dasar ya, saya hanya berada pada urutan ketiga. Namun setelah selesai SKB ya, di sana ada wawancara, micro teaching dan seterusnya. Alhamdulillah akhirnya saya berada pada posisi pertama, teman-teman. Jadi ini memang nazar saya dulu ketika saya mengikuti seleksi, bahwa saya akan berbagi apa pengalaman saya untuk teman-teman yang hari ini masih berjuang mendapatkan NIP gitu ya. Baik, semoga berkenan. Nah, saya ada 6 hal mungkin yang bisa saya bagi di sini terkait dengan persiapan hingga menuju ke tahap wawancara, baik itu wawancara secara langsung, tatap muka langsung, maupun wawancara secara online. Kebetulan kemarin ya, waktu saya ikut di tahun 2021, karena masih pandemi, maka kami melaksanakannya itu secara daring ya, via online. Namun tetap saja ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan agar si pewawancara dapat memberikan kita nilai yang bagus. Nah, pertama tentu saja kita perlu persiapan diri ya. Apa yang perlu dilakukan? Terutama kita perlu mengisi kepala kita ya, pengetahuan kita tentang hal-hal terkait dengan formasi yang kita lamar. Kalau saya kemarin melamar di formasi dosen, maka saya pelajari tentang Tridharma perguruan tinggi ya, bahkan undang-undang tentang dosen ya, guru dan dosen. Saya pelajari apa hak dosen, apa kewajiban dosen, tanggung jawab dosen, fungsi dosen, dan seterusnya. Kemudian saya juga melihat tentang visi misi kampus yang saya lamar. Tentu setiap kampus memiliki visi misi yang berbeda ya, itu penting. Mana tahu nanti ada pertanyaan terkait dengan kampus yang kita lamar. Selanjutnya kita juga perlu menggali potensi diri ya, jadi teman-teman harus mengetahui atau membuat catatan ulang apa saja prestasi teman-teman. Karena bila teman-teman melamar sebagai dosen ya, maka nanti pertanyaan pertama adalah Anda akan diminta memperkenalkan diri dan menjelaskan apa saja pengalaman Anda sebagai seorang dosen. Maka karena waktunya terbatas, mungkin hanya 5 menit saja, nanti Anda harus bisa mempersiapkan di 5 menit itu hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, harus disampaikan, dan hal-hal apa saja yang sebaiknya tidak disampaikan ya. Kemudian setelah Anda selain mengetahui potensi Anda juga perlu mengetahui kelemahan diri ya, karena sempat juga saya baca bahwa kadangkala akan tanya tentang kelemahan diri kita ya. Tidak mungkin orang tidak punya kelemahan ya. Orang yang mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya, artinya dia sangat kenal dengan diri dia. Yang paling penting adalah ketika kita punya kelemahan, kita harus tahu apa solusinya, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelemahan kita itu. Misalnya kalau saya ya, akhir-akhir ini saya lebih sering lupa gitu ya karena kesibukan, maka itu kelemahan saya, agak sering lupa gitu ya karena kesibukan. Maka solusinya adalah saya selalu mencatat setiap ada kegiatan apa yang mau dikerjakan, janji-janji saya dan seterusnya saya catat, dan itu sangat membantu untuk mengurangi kelemahan saya. Bapak Ibu mungkin punya yang lain kelemahannya,
segera dipikirkan ya apa yang menjadi cara untuk mengatasi kelemahan tersebut. Kalau Bapak Ibu jawab tidak punya kelemahan, tentu nilainya akan jelek ya, nggak mungkin. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Ya, makanya itu juga penting. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat catatan ya, catatan-catatan yang kira-kira perlu disampaikan, kemudian sebagaimana skenarionya gitu ya, maka Bapak Ibu perlu latihan. Ya, saya beruntung ketika saat akan wawancara saya bersama teman saya ya di rumah beliau. Jadi saya coba sampaikan, beliau dengarkan gitu ya. Kemudian ada koreksi-koreksi yang mungkin ini sebaiknya jangan, ini boleh sampaikan, ini perlu ditambahkan. Itu bagus ya. Jadi semakin banyak kita mendengar masukan dari teman-teman sejawat yang sudah sukses, yang sudah berhasil lolos, kita akan mendapatkan banyak masukan ya. Misalnya kalau ini pertanyaannya jawabannya seperti ini, bagus tidak ya? Jadi kita minta pendapat teman lain yang kita anggap mereka sudah lebih punya pengalaman dari kita. Nah, kemudian latihan ya, karena juga materi yang bagus, kalau penyampaian kita kurang pas ya, pilihan kata kita tidak baik, bisa jadi akan terdengar kurang enak atau salah dimengerti oleh si pewawancara. Bisa-bisa poin kita, skor kita justru malah berkurang gitu ya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga seperti itu. Kemudian bila Bapak Ibu baik ya, saya kira ini baik secara tatap muka langsung wawancaranya maupun secara virtual melalui online gitu ya, tetap saja si pewawancara akan melihat kita ya. Maka usahakan kita menjaga penampilan kita, menjaga outfit kita, gunakan pakaian-pakaian yang pantas. Kalau Bapak Ibu selayaknya dosen tentu pakai pakaian yang rapi ya, walaupun mungkin tidak akan terlihat seluruh badan. Bisa saja wawancara meminta untuk Bapak berdiri melihat pakaian yang Bapak pakai, maka pakailah pakaian yang selayaknya ya. Kalau laki-laki ya silahkan pakai baju kemeja atau pakai baju batik, atau mungkin kalau sudah ditentukan bajunya hitam putih, silahkan hitam putih seperti tes CPNS. Tapi silahkan kalau ada jam tangan nggak ada masalah pakai jam tangan, karena jam tangan itu juga menandakan bahwa kita orang disiplin ya. Itu penting, memang hal yang tidak terlalu yang jarang dibicarakan, tapi saya kira untuk hal-hal seperti itu kita perlu tampil semaksimal mungkin. Tidak harus mahal jam tangannya, tapi sudah ada jam tangan itu tanda bahwa kita pasti orang yang punya jam tangan kan akan sering lihat jam tuh, sering lihat jam. Artinya kita orang yang disiplin. Baik, selanjutnya ketika menjawab nanti di wawancara, tentu saja jawaban-jawaban yang kita berikan itu harus lugas kita sampaikan ya, lugas, kemudian tegas, tidak ragu-ragu, karena akan kelihatan ketika kita mengarang-arang cerita atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu kelihatan dari tatapan mata kita, kemudian dari cara bicara kita. Jadi memang perlu dilatih ya supaya tidak gugup ya, tidak cemas. Karena beberapa teman saya cerita bahwa teman-teman saya itu dia bilang gugup ya, sehingga apa yang sudah ada di kepala hilang semua. Akibatnya akan mempengaruhi nilai. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kita perlu tunjukkan kelebihan kita ya, kelebihan kita, bukan maksudnya untuk menyombongkan diri, tapi menyampaikan real apa adanya. Kalau yang lalu itu saya punya pengalaman ketika diminta 5 menit ya untuk menyampaikan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pengalaman saya di perguruan tinggi. Karena saya sudah buat list malamnya, kemudian saya sudah latihan-latihan, maka saya lancar saja. Saya sampaikan bahwa saya selesai kuliah S1 dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian predikat kelulusan itu apa, kemudian S2-nya seperti itu juga ya, di mana. Jadi saya sampaikan S1 dan S2 saya
dapat saya selesaikan tepat waktu, cum laude dan seterusnya. Jadi dari situ saya membuat sebuah penegasan bahwa saya adalah orang yang tegas dan saya adalah orang yang terukur dan terencana. Saya kira saya ada sekitar 3 kali saya ulang-ulang seperti itu. Saya adalah pribadi yang terukur dan terencana. Apa buktinya? Saya sampaikan bahwa saya kuliah tepat waktu, baik di S1 maupun di S2. Bahkan saya lulus dengan predikat cum laude di kedua jenjang pendidikan tersebut. Saya lihat si pewawancara itu tangannya terus bermain ya, mencatat segala macam apa yang saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, pengalaman saya tahun lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan lebih kepada personal kita. Ya, yang lalu saya ditanyakan tentang bagaimana bila di kantor Bapak sebagai seorang pimpinan dan di sana ketika Bapak lihat banyak terjadi konflik-konflik ya antar pegawai atau antar dosen yang ada di sana karena perbedaan suku, perbedaan agama dan seterusnya. Maka ya lagi-lagi kematangan kita dalam leadership juga akan diuji di sana Pak Bu. Jadi ya saya sampaikan saja bila saya sebagai kepalanya maka saya akan mengagendakan pertemuan atau kegiatan rutin minimal ya sebulan sekali lah. Tujuannya kalau semakin sering kita berkumpul bersama, makan bareng, duduk bareng, tentu kita akan lebih mengenal satu sama lain dan bisa berbagi cerita. Kemudian yang kedua, saya sampaikan kalau memang cara itu juga belum dapat menyelesaikan masalah, masih ada pegawai, masih ada dosen yang bertikai gitu ya, maka saya akan panggil keduanya secara pribadi, kemudian untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Ya, memang sih soalnya beda-beda tentunya. Maka lagi-lagi kita memang harus banyak baca Bapak Ibu. Ya, banyak baca terkait dengan leadership ya, kepemimpinan, kemudian tentang kebinekaan, isu-isu yang seperti itulah, isu-isu yang sedang berkembang saat ini di Indonesia pasti arahnya akan ke sana. Poin pentingnya adalah kalau ada suatu masalah, kalau bisa harus bisa jangan sampai kita bertentangan dengan peraturan yang ada, peraturan pemerintah yang ada saat itu. Karena memang kita akan menjadi ASN, aparatur sipil negara. Kita tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di negara kita. Bapak Ibu, mungkin sementara itu dulu yang dapat saya bagikan. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya bagaimana tips trik untuk sukses di tahapan micro teaching. Karena alhamdulillah nilai micro teaching saya juga baik, sehingga saya merasa ini penting untuk saya sebarkan kepada teman-teman para pejuang CPNS selanjutnya. Tetap semangat, saya juga sering gagal ya. Nah, setelah saya coba sekitar 5 atau 6 kali, akhirnya saya baru berhasil. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.